Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amaliyah yang sangat utama di bulan Ramadan ini, di samping tentunya ada amaliyah-amaliyah yang lain, yaitu amaliyah berupa memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu ajru shaim. Yang memberikan atau siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa itu. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalau kita tadabburi lebih lanjut satu amaliyah ini, kita ambil dalam ruang lingkup yang lebih makro dalam syariat Islam, maka akan kita jumpai satu amaliyah atau amaliyah ini punya kemuliaan yang lebih umum. Tidak hanya sesungguhnya terkait kepada orang yang berpuasa saja. Maka nanti mari kita terapkan, kita istiqomahkan satu amaliyah yang mungkin sederhana, namun kalau kita istiqomahkan punya kemuliaan tersendiri, baik di bulan Ramadan maupun nanti di luar bulan Ramadan, yaitu tentang sedekah memberi makan. Berbuat baik banyak memang caranya, memberikan materi banyak memang caranya, tapi yang menjadi luar biasa, memberikan materi berupa makanan ini menjadi satu kebaikan yang khusus, langsung termansus diterjemahkan harfiah dalam nas-nasnya yang ada, dengan bentuk kata ta'am, dengan bentuk kata tut'im, dengan bentuk kata at'im, semua satu akar kata, yaitu makanan, berikan makan, mereka memberikan makan. Maka mari kita lihat, kita kuatkan kembali dalam kesempatan yang sedikit ini, yang singkat ini, tentang satu keutamaan sedekah memberikan makanan, satu kebaikan yang khusus, kebaikannya adalah berupa memberikan makanan. Artinya ini adalah satu kemuliaan. Ciri orang yang baik kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim bicara tentang apa? Al-abrar. Orang-orang yang baik diantara cirinya apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri orang yang baik itu memberikan makanan. Bahkan yang menarik, kalimat yang digunakan adalah yut'imun. Itu adalah al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' itu dalam pendekatan bahasa itu menunjukkan atau yufidu at-tikrar wal istimrar, menunjukkan sesuatu yang terus-menerus, berkelanjutan, berkesinambungan. Ciri orang yang baik, maka dia akan membantu orang lain dengan memberikan makanan, materi berupa makanan, dan itu sifatnya bukan sekali dua kali, berkelanjutan. Bisa kita cek di sekitar kita, siapa saja orang-orang yang berdonasi memberikan makanan untuk berbuka puasa, baik di Ramadan maupun santri-santri kita hari Senin, Kamis misalkan, itu biasanya itu saja. Maka alhamdulillah kalau termasuk orang-orang yang baik, al-abrar tadi. Yang belum, maka mari kemudian kita menjadi atau termasuk orang-orang yang baik, al-abrar. Memberikan makanan ala hubbihi miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, orang yatim, atau juga asiro, orang yang punya atau kesulitan, mendapatkan kesulitan. Berarti kebalikannya, kalau tidak memberikan makan, tidak peka terhadap sekitarnya, padahal sekitarnya membutuhkan. Maka naudzubillah, ada tempat yang tersendiri Allah siapkan
Misalkan apa dalam Al-Qur'anul Karim? Neraka, yaitu neraka apa? Sakor. Ditanya ketika itu ada beberapa orang yang masuk neraka Sakor, apa penyebabnya? Masalakakum fi Sakor. Kemudian ada yang menjawab apa? Lam naku minal musallin, karena enggak sholat. Yang lain, walam naku nut'imul miskin, tidak memberikan makanan kepada orang yang miskin, padahal butuh, padahal kelihatan itu operasional kurang. Sudah ngobrol dengan yang bertanggung jawab, kurang ini, tolong bantu. Namun kita belum peka. Maka naudzubillah, khawatir kita nanti termasuk yang akan Allah kategorikan kepada bagian yang kedua, naudzubillahi min dzalik. Atau kita lihat lagi ancaman yang lain apa? Dalam surah yang tentunya kita hafal tentang Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Apa di antaranya ayat adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan makan, menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maknai secara lebih luas, berupa memberikan makanan kepada orang lain, bantuan materi berupa makanan. Maka kita akan melihat bahwa dalam Al-Qur'anul Karim ada hadis Nabi Muhammad, atau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu waktu Nabi pernah ditanya tentang bagaimana beragama dalam agama Islam yang baik itu. Ingin menjadi orang baik, bagaimana beragama dalam Islam itu? Ayyul islami khair? Apa jawaban Rasul? Dan ini tidak menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Nanti bicara kebaikan dalam nas-nas yang lain, Rasul menjawab dengan redaksi yang lain. Paling tidak yang disampaikan berikut ini adalah satu kebaikan yang sudah dicap oleh Rasulullah, disahkan menjadi satu kebaikan. Apa kata Rasul? Tut'imut ta'am, engkau ngasih makan. Di awal saya sampaikan kata ta'am, kata tut'im, wa yut'imuna at'im, termansus langsung dalam redaksi atau dalam nas-nasnya. Engkau memberikan makanan, langsung kalimatnya makanan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Atau kemudian berikutnya apa? Memberikan salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Jamaah yang dirahmati Allah, kita persingkat. Di dalam Islam ada satu pasal pembahasan tentang walimah. Kalau kita dengar kata walimah, yang kita tahu satu macam walimah, namanya walimatun nikah. Kan begitu, walimah nikah bahasa gampangnya. Walaupun sebetulnya ada macam-macam walimah, kita ambil beberapa saja. Walimah itu hakikatnya adalah apa? Al-walimatu tutlaq 'ala al-ijtima'i wa ta'am. Hakikatnya di dalamnya ada dua macam saja. Pertama ijtima', kumpul-kumpul, yang kedua ta'am, makanan. Kita kumpul sekarang beberapa orang, ada kopi di situ, ada makanan di situ, mau ringan ataupun enggak ringan, itu walimah. Walaupun ada yang lagi yang kemudian pandangan yang lain yang mengatakan al-walimatu itu intinya adalah kumpul-kumpul, ijtima'. Tanpa makanan pun itu namanya walimah. Makan gak makan asal kumpul, katanya kan begitu, itu walimah. Itu pandangan lain. Kita pakai pandangan yang kumpul dan ada makanannya, namanya walimah. Maka dalam Islam kita lihat, misalkan yang tadi adalah walimatun nikah, berarti kumpul-kumpul di situ, orang berkumpul, kemudian ada makanannya dalam rangka apa? Syukuran pernikahan. Kita ngundang orang datang ke tempat kita ataupun tempat yang lain yang disepakati untuk melakukan resepsinya, akadnya mungkin di tempat yang lain. Ngapain orang datang ke tempat kita? Bukan cuma ngedoain, tapi setelah itu kita sebagai sahibul hajat apa? Menjamu mereka, memuliakan mereka dengan makanan setelah salaman atau sebelum salaman begitu. Ada yang dimakan, ada yang dikonsumsi. Itu adalah walimah, kumpul ada makanannya. Maka apa kata Nabi? Aulim walau bisyadin. Adakan walimah walaupun cuma dengan syad, walaupun dengan seekor kambing. Itu kambing ngapain? Bukan cuma dipajang saja, dibeli, nggak disembelih. Maksudnya apa ya? Disembelih, dimasak, dibagikan kepada orang yang datang, memberikan doa, hadir di walimah kita. Kumpul dan makan. Masalah makan merupakan satu kebaikan. Walimah yang lain misalkan apa? Al-aqiqah.
Mungkin kita tahu katanya akikah saja. Kalau dalam bahasa fikih lebih lengkapnya walimatul aqiqah. Kumpul-kumpul, ada makanannya dalam rangka syukuran kelahiran anak. Kalau laki-laki maka dalam hadisnya lil gulami syatani wal jariyati syatun. Kalau laki-laki 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Itu kambing ngapain? Lagi-lagi bukan cuma dipajang. Disembelih, dimasak, dibagikan kepada orang yang datang. Berwalimah, mengucapkan doa kepada kita, kumpul-kumpul dan ada makanannya. Sedekah makan menjadi satu bagian dalam ajaran agama Islam. Kebaikan yang termansus langsung tertobak, langsung terkhatam, langsung tersahkan menjadi satu kebaikan. Terakhir barangkali kita sampaikan dalam pasal yang lain, yaitu ada pasal tentang kafarah atau apa? Kifarat, tebusan. Orang yang melanggar sesuatu dalam syariat ada kemudian membalasnya dengan membayar denda tebusan berupa hal-hal yang kemudian dimansuskan dalam Al-Qur'anul Karim. Misal kita lihat apa? Satu macam kafarah namanya kafaratul yamin. Yaitu apa? Sumpah, melanggar sumpah. Dia bersumpah akan ini, tapi ternyata kejadiannya faktanya tidak melakukan apa yang disumpahkan, maka harus bayar kafarah kalau dia ingin berlepas dari dosanya. Apa kafarahnya? Kata Allah, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum au tahrir raqabah. 3 pilihan. Pilihan yang pertama kita ambil pilihan yang pertama saja. Pilihan yang pertama apa? Memberikan makan kepada 10 orang. 10 orang. Lagi-lagi memberikan makan, sedekah makan menjadi satu bagian, menjadi satu pilihan yang ada di dalam kafarah. Terakhir kita lihat kafarah yang lain, misalkan apa? Kafarah bagi orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Tentu hadisnya masyhur. Kita berada di bulan Ramadan, sering kita dengar hadis ini. Tapi kita lihat dari persepsi yang lain. Apa? Tentang seorang yang berjima di bulan Ramadan datang kepada Rasulullah melapor, halaktu, aku hancur. Apa yang menyebabkan kamu hancur? Waqa'tu, aku telah berhubungan dengan istriku. Maka Rasulullah tawarkan kepadanya kafarat agar terhindar dari dosa-dosanya tadi. Merdekakan budak, enggak bisa ya Rasul. Kalau begitu sum syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut, enggak bisa juga. Ini aja sebulan 1 hari kecolongan. Kalau begitu apa kemudian? Diberikan atau bersedekahlah. Enggak punya untuk bersedekahnya apa? Diberikan beberapa ekor atau apa namanya? Beberapa jumlah dari korma untuk dibagikan kepada orang yang miskin atau yang fakir. A'la afqara minni, untuk orang yang lebih fakir dari aku atau dari kami enggak ada. Kami yang paling fakir di kampung kami. Ya udah, untuk keluargamu. Kita lihat bagian yang terakhir adalah apa? Memberikan makanan menjadi satu kebaikan, dijadikan satu unsur dalam walimah, dijadikan satu unsur juga di dalam kafarah. Maka mari kita diingatkan, bicara memberikan makanan untuk orang yang berbuka ini sesungguhnya intinya adalah sedekah makanan. Di antara makna yang lain yaitu membantu orang lain. Ini adalah satu kebaikan yang kemudian mari kita hadirkan, kita istiqomahkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan ini berlaku bagi siapa saja. Orang yang punya uang bisa dia, apalagi kepada temannya, saling mentraktir. Mungkin dia makan siang bertiga, hari Senin si A, hari B, Selasa si B, C-nya mungkin hari Rebo. Sama-sama makan. Kalau bayar sendiri-sendiri mungkin sama. Sehari mungkin makan dia 50. Tapi masing-masing tahu, paham tentang amalia ini, keutamaan ini. Maka masing-masing akan berlomba untuk mendapatkan pahala dari amalia ini. Ujung-ujungnya yang dikeluarkan sama, 150.000. Tapi baru dapat giliran pada hari yang keempat. Yang dikeluarkan sama, tapi punya sisi lain, yaitu apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang nggak punya keulewasan berupa uang, atau santri-santri belum punya uang, saya kan santri belum punya uang, belum kerja, bisa dengan
Cara kita memberikan makan kepada teman kita punya roti dibagi dua, dipotek sedikit pun tidak apa-apa. Bahkan apa kata Rasul? Ketika ada seorang yang mengeluhkan, aku tidak punya sesuatu bahan untuk berbuat baik dengan bersedekah. Apa kata Rasul? Walau jur'ata ma'in, hatta walaupun hanya dengan seteguk air. Maka ini sejalan dengan firman Allah, ittaqullaha mastata'tum. Sejalan dengan nafs, yaitu bertakwalah sesuai dengan apa yang engkau bisa atau semampu kamu. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.